Come back again di CPNS, cerita pelengkap ngopi santai. Keren nggak openingnya? Udah. Enggak, nih gue mau cerita dulu nih. Di tempat kerja gue tuh gue punya temen yang sering ngeluh sakit kepala. Ternyata setelah dicek tensinya tinggi. Jadi topik yang mau kita angkat di video kali ini, apakah benar hipertensi bisa terkena di anak muda? Apakah salah kalau hipertensi hanya untuk orang tua? Maka dari itu kita CPNS datengin tamu spesial, dokter spesialis saraf, dokter Put Denny. Oke, salam kenal Iya. Sobat CPNS. Perkenalkan, nama Keren. saya Dr. Puk Denny Purbawijaya. Asal mana dok? Saya asal Jakarta. Lah katanya tadi Manado. Manado tempat sekolah saya. Oh Manado tempat sekolah. Ini sebelum ke topik sedikit mau gali tentang dokter Poek Denny. Ini sebenarnya Poek ini bacanya gimana sih? Itu harusnya bacanya Puk. Puk, oh Puk, sorry. Dokter Boleh Puk Poek ini. juga nggak apa-apa. Kan nggak enak nanti Biasanya kalau. lebih friendly, manggilnya Iya. lebih gampang diingat ya. Hmm. Dokter Poek, nggak apa-apa, nggak Ah. masalah. Tapi emang itu asal nama dari Manado? Apa? Bukan nama marga farm dari Oh, farm Tionghoa. oh emang gitu di Cina gitu. Betul. Soalnya kan kadang kalau orang Sunda kan biasanya namanya diulang-ulang tuh. Apa Apa tuh kayak contohnya? Jana Sujana, Jana Sujana. Pardi Supardi. Kalau orang Jawa kan belakangnya O. Kayak saya kan orang keturunan Jawa kan, Kristiantoro. Belakangnya. Babi saya kan Yanto. Nah, itulah. Jadi asal berarti Jakarta berarti. Jakarta. Ini terus ngambil sekolah kedokteran di mana nih? Yang umumnya? Saya umum ambil di Universitas Tarumanegara Jakarta. Jakarta. Terus enggak nih. Sebelum ngambil spesialis langsung eh, ngambil ke pendidikan lagi apa kerja dulu nih? Sempat ada kerja dulu. Oh, berapa lama? Kita ada kerja 1 tahun, Hmm, ada masuk ke jadi dokter tambang. tambang. Iya, Di mana? tambang di Kalimantan Timur. Buset. Itu gede gajinya. Lumayan buat eh, Iya, iya. kumpulin dana ya kita untuk sekolah Oh, mahal spesialis emang ya? gitu. Lumayan. Emang mahal. Buset. Terus spesialisnya di mana? Spesialis di Manado, di Samratulangi di Manado. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, kalau keluarga dokter ini backgroundnya apa nih? Sama-sama dokter atau beda nih? Di keluarga saya nggak ada yang dokter, Nggak ada. semua Pengusaha. wirausaha, Oke. pengusaha wirausaha. Terus apa nih yang menjadikan pengen jadi dokter nih? Triggernya apa nih? Memang cita-cita saya dari Dari kecil kecil. gitu ya. Karena tetangga saya Oh. dokter gitu. Oh. Jadi tetangga Apa saya, role modelnya mm, tetangga? tetangga saya. Lihatnya apa nih dari tetangga? Kenapa pengen jadi dokter? Karena beliau ini sebenarnya menjadi dokter yang cukup dermawan di situ. Jadi Sering biasa kalau pasien yang berobat itu dia gacas. nggak cas, jadi Serius. sukarela. Kecuali obatnya yang diresepkan dia harus beli, Hmm. tapi kalau untuk biaya jasa dokternya nah itu sukarela. Oh. Tergantung pasien mau bayar berapa. Berarti dirimu nanti mau begitu juga enggak? Sukarela nanti. Amin lah. Semoga kalau misalnya kita ada kesempatan untuk Heeh. buka klinik kecil-kecilan, mungkin Heeh. seperti itu ya. Oh, amin lah. Iya, Nanti gue berobat ya. amin. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus kan dari dokter umum ke dokter spesialis nih. Nah, dari sekian banyak spesialisasi, kenapa yang dipilih itu harus dokter saraf? Untuk motivasinya pertama kali dokter saraf sendiri itu pertama saya pendidikan Hmm. waktu masuk kalau pendidikan dokter itu kan masih koas ya. Iya, Nah, betul. koas ini kita masuk di stase pertama saya itu di bagian neurologi ini, di bagian Hmm. saraf. Nah, Oh kayaknya gitu. mungkin di sini ada interest lah Hmm. ya terhadap penyakit saraf ini. Jadi ya Hmm. makanya kita mau coba mendalami penyakit ini. Oke, keren sih. Mantap jiwa nih. Berarti lulus dokter saraf spesialisnya tahun berapa?
Saya masuk tahun 2021, selesai di tahun 2025 awal. Oh, berarti baru ya. Jadi sekarang praktek di mana aja nih? Kalau saya praktek di IMC Hospital di Cikarang, IMC Hospital Cikarang, lalu yang kedua di Hosana Medica. Hosana Medica. Terus yang ketiga? Yang ketiga Hah? masih dalam perencanaan sementara di Amanda. Riset. Jadi itu masih proses masuk Masih ya? proses masuk. Oke, ada lagi yang mau diceritain dari Sudah? dokter? Oh iya bener. Udah kawin belum? Wah, Soalnya masih belum muda ya. banget ini. Ternyata belum, tapi udah ada ceweknya ya. Aman. Amin, amin. Amin. Kapan nikahnya? Doakan lancar-lancar. Kapan nikahnya? Belum tahu. Oke lah. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan ya, kita minum dulu. Oke. Nice. Aduh, ini kita minumnya sehat-sehat lagi. Air putih tos dulu dong. Karena Nih. berhubung ngomongin hipertensi ya. Iya bener. Aduh. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu dah. Ngopi ya kak? Nah jadi sekarang ke topik nih. Tapi enggak nih sebelum tadi. Kopi emang bisa mempengaruhi hipertensi ya? Selama dikonsumsi dengan dosis yang cukup, Hmm, itu aman. aman. Tapi kalau misalnya berlebih ya, dia Oh mempengaruhi. gitu. Nah oke deh nih Gitu. ke dasarnya dulu ya. Oke. Hipertensi ini sebenarnya apa nih? Hipertensi itu, Nah, buat orang awam kayak saya ini penjelasan gampangnya gimana dok? oke, hipertensi itu untuk yang lebih dikenal di awam itu Hmm, yang biasa sering disebut darah tinggi. darah tinggi. Iya. Biasanya gimana ngeceknya tuh? Nah, kalau darah tinggi kan biasa kalau ke poli mungkin atau di Hmm, apotik ya, di hmm, klinik-klinik hmm, itu hmm. kan ada alat yang diukur, bisa ada yang manual atau Oh yang sini nih. yang otomatis ya, Oh yang ada. yang dipompa. Mm, Oh nanti diperiksa itu tensinya. tensinya nanti dicek. Hmm. Ini kan kayak tadi kan gua kan udah cerita ya di awal. Kalau memang ada temen gua yang sering ngerasain sakit kepala terus-terusan dan pas ngecek tensinya tuh tinggi. Jadi sebenarnya nih hipertensi ini gejalanya tuh dirasain nggak sih sama si pasien ini sebenarnya? Atau bisa aja nih kita baik-baik aja nggak ngerasa ada yang sakit atau apa, tapi ternyata pas dicek tensinya tinggi. Oke, Hmm. untuk hipertensi sendiri bisa tanpa gejala dan bisa bergejala. Oh, Ya, emang iya. bisa. Kalau yang tanpa gejala gimana Nah, maksudnya? karena dia tanpa gejala biasanya baru ketahuan pas lagi ada medical check up Hmm, atau hmm, misalnya lagi ada hmm, tes kesehatan, kalau mau masuk kerja atau mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu ditensi, ih kok tinggi hmm. ya. Karena ternyata hipertensi ini dia menyerangnya itu nggak cuma di usia-usia tua, bahkan untuk panduan yang saat ini ya di Iya, iya, iya. dunia, bahkan tuh harus diperiksa di atas 18 tahun. Makanya kenapa mungkin temennya Heeh. Iya benar. Tius ada yang tensinya tinggi ya Iya waktu benar usia benar muda benar. ya. Jadi gitu, usia 18 tahun itu udah sebenarnya udah harus Oke. dievaluasi Berarti emang apakah ada darah nggak tinggi atau cuman enggak. buat usia tua ya? Betul. Oh, oke bener. Soalnya ya teman gue ini emang baru sekitar 20-an Oh, lah, 20 20-an. di under 30 di atas 20 lah. Oke, Ah, berarti udah bener itu udah terjawab lah ya kalau hipertensi ini nggak cuman orang tua yang ngalamin, betul. Bisa anak di muda usia juga. muda. Ini cuman di zaman ini apa zaman dulu? Jadi kalau dibilang zaman dulu Nah, kayaknya nggak ada bilang ya. Mungkin di penelitian sekarang itu tuh. usia 18 tahun ini kenapa harus dievaluasi? Karena ternyata penyakit-penyakit seperti jantung, Nah, iya stroke itu. itu Iya bener-bener. mengenai di usia muda malah sekarang. Makanya Sekarang kenapa ya. harus dievaluasi atau dicek di awal di usia-usia awal. Bener 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 bener. Soalnya kan saya kan memang kerja di rumah sakit kan, pegang data dong. Yang nggak tahu kenapa di zaman sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu katanya apa namanya, dialamin sama orang tua, sekarang malah dialamin sama anak muda. Nah, iya Makanya nih betul. saya tanya nih, hipertensi ini
ada pergeseran juga apa enggak nih? Ternyata emang dulu, orang tua doang kali ya, kebanyakan yang ngalamin, sekarang cuman anak muda doang. Gile. Jadi kenapa diperiksa di usia lebih dini? hmm, Karena ternyata penyakit yang non-infeksi, ya hmm, terutama kayak tadi penyakit-penyakit jantung, hmm. stroke ya. Nah itu semakin di tahun-tahun ini lebih mundur usianya, nggak cuma usia tua. Iya bener. Bahkan di usia 30 atau 40, bahkan saya pernah dapat usia 20 tahun udah kena stroke. Serius? Serius. Kolesterolnya berapa? Bukan kolesterol, tensinya. Gara-gara tensinya? Dan memang pasti dia ada Ada kelainan aja. juga Kan pembuluh kan kan lu darahnya. tahu dok, kolesterol gue tinggi kan? Jadi takut. Aduh. Ketahuan ya. Waduh, iya juga Nah, sih. kalau kolesterol itu salah satu faktor resiko, hati-hati. Oh iya 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 iya. Jadi Tensi gue aman sih. tensi aman ya. Tensi aman sih. Jadi kalau misalnya ada 2 atau lebih faktor resiko dan diikuti dengan darah tinggi, nah itu jangan-jangan udah ada organ atau Mm. di organ tubuh kita salah satunya jantung, Iya iya ginjal atau otak itu udah ada masalah. iya benar. Ya, makanya kenapa mesti tekanan darah ini Harus dievaluasi dicek ya. Mm. sesegera mungkin. Siap siap benar benar benar. Iya iya. Nih makanya teman-teman tolong jangan di skip videonya, biar paham lah ya ilmu, Iya, siapa tahu ada teman dekat atau dirinya sendiri yang emang ngalamin hipertensi nih. betul. Betul. Nah, ini biar tahu nih, hipertensi ini penyebabnya apa aja, Dok? Nah, dia penyebabnya secara umum dia genetik turunan. Secara umum dari genetik. Kalau berarti kalau misalkan bapaknya ada, itu otomatis Ada resiko dia akan darah tinggi. ada risikonya. Betul, Oke, genetik pertama. genetik. Oke, Kedua yang bisa dimodifikasi itu lifestyle, gaya gaya hidup. hidup. Oke, Hmm, kayak apa nih? Gaya hidup satu, Hmm, konsumsi garam yang berlebih, ya, Micin. micin. Garam sama micin sama aja. Dua-duanya ngaruh. Sebenarnya intinya di kandungan micin itu dan garam tuh ada kandungan yang namanya kita bilang natrium atau sodium. Tapi sop tanpa garam kan nggak enak. Iya, balik lagi itu yang jadi masalah ya. Bener kalau hambar-hambar kan gimana sih makannya? Biasanya apalagi orang Sunda ya asin-asin. Oh, duh, itu Kalau orang Jawa lagi. lebih cenderung manis, kalau orang Sunda lebih asin ya. Oh iya, berarti orang Sunda cenderung ke hipertensi, Enggak juga, orang Jawa ke gula ya? enggak juga sih. Manis-manis. Tapi rata-rata sih kalau buat orang Indonesia sukanya yang gurih-gurih. Pasti micin, garam, Oh iya, gula iya. itu Seblak apalagi ya? seblak Lu apalagi. nggak doyan seblak tuh? Masuk. Oke. Iya, terus apa lagi? Tadi jarang olahraga, Oh, lifestyle masih. style Oke, ya. olahraga. Lalu obesitas, kegemukan. Ya Hmm, balik lagi kan tuh kegemukan ini karena lifestyle juga. lifestyle juga ya. Iya, bener. Karena tadi kurang olahraga, merokok ya. Masa rokok? Merokok iya. Masa? Betul. Rokok itu mempengaruhi, bisa menyebabkan hipertensi. Bukan meredakan? Bukan meredakan, mengurangi stres. Oh, iya, Enggak iya, iya. juga. Tapi Oh. kandungan rokok itu Hmm. dapat mempengaruhi pembuluh darah kita, bisa Ah. menyebabkan kerusakan di situ. Waduh. Jadi itulah yang bikin dia Hmm. eh, bikin darah tinggi si rokok Oh, itu. kira Memang si rokok ah, bilangnya kan mengurangi stres ya, iya benar. cuman kandungannya nggak boleh. Hmm, kandungannya nggak boleh. Kirain ya karena lagi marah-marah kan orang kan sering nih, katanya orang marah-marah tensinya sering tinggi kan. Udah merokok, marahnya reda, tensinya ikut turun. Oh, Salah itu. salah lah, nggak boleh begitu ya. Pembenaran itu namanya. Nggak jadi berarti. Apa lagi? Udah. Apalagi ya, minum alkohol. Mungkin kalau untuk orang Indonesia agak Hmm. kurang ya, tapi itu Hmm. alkohol salah satunya. Oke. Gitu. Itu pokoknya lifestyle itu yang paling Hmm. berpengaruh sih. Apa Gitu. yang dimakan, apa yang dilakukan, ya. Mhm. Stres juga pengaruh, Mhm. sama kurang istirahat. Sama satu lagi tadi, kopi. Kalau kopi, selama diminum dalam batas yang wajar, Hmm. mungkin segelas sehari itu masih oke. Tapi kalau berlebihan juga nggak boleh. Maksimalnya berapa kira-kira? Maksimal 1 gelas per hari. Maksimal Hmm, 3 gelas nggak boleh? nggak boleh. Salah satunya kan dia mempengaruhi nggak bisa tidur, ya kan? Gue On sama aja. terus. Gue sama aja kok.
Sama aja, berarti Ngopi lo malam-malam pun udah nggak. nyandu ini kopinya. Iya begitu sih, makanya ada Jadi pengaruh nggak gak nih? boleh, 3 kali nggak boleh nih nggak sehari? boleh. Meskipun pahit tanpa gula? Tetap Tetap. nggak boleh berlebihan. Oke 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 oke. Segala sesuatu yang berlebih pasti nggak baik ya. Gue yakin teman-teman di rumah pasti yang rokok nih kan, udah pasti udah rokok nggak enak kalau tanpa kopi. Betul. Itu pasti Itu udah kayak beresiko temennya kan? ya, udah kayak apa? Itu pasangan yang Pasangannya nggak bisa di. dipisahkan Iyalah, itu satu paket surgawi kecil-kecilan itu. kecil-kecilan. Nih kalau menurut dokter nih, hipertensi ini sangat berpengaruh gak ke otak? Oh, itu sangat pengaruh sekali peran hipertensi ke otak. Sangat. Pasti. Hmm. Gitu. Tapi selain ke otak, organ vital apa lagi yang bisa dipengaruhi oleh hipertensi? Yang paling deket ya, Hmm. jantung, Jantung. ginjal. Jadi Set. organ-organ yang banyak pembuluh darahnya. Ya, Hmm. jantung, ginjal, otak. Aduh, Gitu. vital semua ya? Vital semua. Gila, penting banget berarti harus Jadi ngecek penting tensi. banget kenapa Sebenarnya sepele ya, kalau buat sepele. ngecek hipertensi Betul. itu sepele kan? Makanya kan sekarang hari kesehatan, bukan hari kesehatan ya, hari hipertensi dunia itu Hmm. menggerakkan kalau hipertensi itu harus dicek seakurat mungkin. Ya, Hmm. maksudnya seakurat mungkin ya berarti harus dievaluasi Hmm, tekanan hmm, hmm, darahnya, hmm, hmm. lalu diturunkan supaya hidupnya lebih panjang. Itu Oh, motonya sekarang. Bahkan iya. di dunia aja harus diakui seperti itu. Iya, iya, iya. Apalagi ya kan, apalagi Indonesia gitu ya. Hmm. Jadi bagi teman-teman mesti Mm-mm. betul-betul apa waspada mengenai si darah tinggi ini, Iya, iya, hipertensi. iya. Jadi memang harus dievaluasi, dicek rutin ya. Iya. Kalau Mhm. misalnya di kantornya ada alat tensi ya dicek aja nggak apa-apa. Iya sih. Soalnya kan tensi ini ya setahu saya kan eh, alat buat ngeceknya ini yang paling murah nggak sih? Betul. Mas, iya kan? Kalau Sekarang yang udah lain kan canggih kan, harus dicek-cek lab lah apa-apa. pakai apa? Jam tangannya udah bisa ngecek Emang sekarang. iya. Tapi Iya. akurat. Ya, pasti ada tingkat kesalahannya. Kan Ada. ada kan beberapa Oh, merek oh yang iya iya. mengeluarkan, Yang ada heart rate itu gitu ya iya, di sininya ya. nggak yang khusus buat tekanan darah ada. Oh, Taruh aja di lengannya, nanti dia iya. ngukur. Udah kesambung ke Bluetooth, nanti bisa ke-record di handphonenya. Hmm. Kalau tanda-tanda ini apa yang dialami, tanda apa gejala awal nih yang dialami oleh orang yang hipertensi nih biasanya apa nih dok? Yang khas nih? Kalau hipertensi ini kan sebenarnya jarang sekali bergejala, Oh, jarang ya. ya? Sangat nggak bergejala, makanya nggak pernah berobat. Kalau Iya iya jarang kan ke iya rumah iya sakit benar. berobat karena hipertensi. Baru Hmm. ketahuannya misalnya kalau pasiennya ada sakit kepala, ih di tensi tinggi, Hmm, mungkin ya temennya Tius mungkinnya diperiksa, iya. pas datang tensinya tinggi karena keluhannya awalnya pasti bukan karena tensinya malah sakit kepala ya. Oh, Kalau untuk di bagian neurologi sendiri, biasanya pasien-pasien yang datang itu dia datang dengan keluhan tadi sakit kepala. Kedua, dia ada muncul pandangan buram mendadak itu ya, bukan penyakit mata tuh? bukan penyakit mata. Oh, Tiba-tiba buram, lalu misalnya pingsan, ya, lalu iya iya. kejang, bisa kejang, Bukannya kejang karena demam ya? nggak selalu, Nggak tuh selalu. anak-anak yang kalau yang Oh, kejang kalau yang orang demam, orang tua beda orang lagi. tua nggak pernah Rata-rata demam terus berarti. kejang. Oh, berarti kalau orang tua rata-rata kejang disebabin karena tensinya tinggi. Nah, bisa juga Salah salah satunya. satunya. Memang di Oh, luar lagi mungkin bisa juga ada infeksi otak dan lain-lain ya kalau disertai demam. Tapi kalau orang tua itu kejang, hmm, terus di tensinya tinggi, kemungkinan besar aja berhubungan dengan si hmm, tensinya itu. iya iya Lalu iya. ada rasa kesemutan, kram, atau Sering tuh gua muncul tuh. muncul kelemahan separuh tubuh dia. Nah, itu udah mengarah ke stroke, Nggak, tadi apa namanya, kesemutan. kesemutan. Itu gua sering ya. Kalau Wah, misalkan duduk di lantai nih lama-lama, kadang-kadang. oh, itu lain. Oh lain, oh Beda. beda. Itu kalau Oh, semuanya oh duduk di aman-aman. lantai kesemutan, Iya 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 takut iya. juga ini. Iya iya. Apa biasanya gimana Itu biasa kesemutannya karena gimana? aliran darahnya nggak lancar. Kan ada apa? Atau enggak sarafnya ketekan.
karena duduk lama, jadi Iya. muncul kesemutan. Itu Tapi nggak kalau yang khas masalah. hipertensi ini apa nih? Kalau khas di hipertensi tadi pandangan buram, Yang bisa kesemutan, kejang. tiba-tiba kesemutan Kalau ada. kesemutan tuh biasanya separuh tubuh, Separuh tubuh kesemutan. separuh tubuh. Yaitu Gitu. berarti mengarah ke gejala stroke Oh enggak sih ya itu kalau gua. ada Enggak. kelemahan. Gua belum sih. Mendadak, Jangan. jangan ya. Terus Jangan. mendadak Jangan, bicaranya jangan. susah atau pelu. Jangan. Enggak. Iya. Kau udah ketawa-ketawa aja sih, kampret emang. Siap-siap jadi pasien ya. Bener. Hati-hati nih. Bener. Nah, ini ada hipertensi yang ada istilahnya kan hipertensi akut, Hmm. ada hipertensi kronis. Ini gue sebenarnya masih bingung nih, akut sama kronis buat gue yang awam ini gimana maksudnya? Bang? Kalau akut itu biasanya disebabkan misalnya pada kondisi tertentu, misalnya pasien lagi ada gangguan cemas, ya, Hmm, stres, oke. gitu. Atau dia lagi merasa nyeri. Kalau misalnya pasien dengan datang kita dapatkan dia ada nyeri, misalnya nyeri Hmm. karena ada patah tulang atau nyeri Hmm, pinggang dan lain-lain. Biasanya kalau segala sesuatu yang nyeri, nah itu secara awal tuh Menyebabkan hipertensi. tekanan darahnya dia akan naik. Oh. Makanya biasanya kalau pada saat pasien di tensi itu harus benar-benar tenang, nggak boleh ada gejala Oh, berarti tertentu. itu nggak valid Nggak hitungannya ya? valid, karena nanti dia Oh, akan naik tensinya. tapi sebutannya hipertensi akut. Itu Enggak. akut. Oh, gitu. Tapi kalau yang kronis itu ya secara genetik tadi, Udah dia memang udah bawaan. bawaannya dia Berarti udah lama punya udah penyakit punya itu. darah tinggi, Baru ngerti gue. ya. Jadi Iya, kalau iya. akut itu mesti dibedakan. Apakah dia akut ini ada penyakit tertentu, Hmm, seperti ada hmm, jangan-jangan dia kalau lagi serangan stroke itu juga tinggi, ya. Kalau misalnya hmm. ada pecah pembuluh darah atau lagi ada serangan stroke, itu awal tensi pasti akan tinggi, gitu. Gitu ya. Jadi itu hipertensi akut. Kalau yang kronik memang dasarnya dia udah punya darah tinggi. Jadi Mhm. ada orang tertentu yang pasiennya stroke tapi nggak punya riwayat darah tinggi. Tapi pada saat di tensi awal tinggi. Tapi Mmm, pada perjalanan penyakitnya tensinya ntar normal lagi. oh Karena gitu, memang pada kondisi dia stroke, tertentu. otak itu membutuhkan darah yang lebih. Makanya secara badan kita ini udah respon, wah ini di otak ada masalah nih, ada yang Mhm, kurang. mhm. Karena ada yang tersumbat, makanya mekanisme tubuh kita itu bilang, ih harus darah itu mengalir cepat ke atas supaya menyelamati Apa? sel otak yang sekarat Oh, di situ. gitu. Makanya itu secara regulasi tubuh kita lah Mmm, yang memberitahu kalau misalnya di otak itu membutuhkan darah yang lebih. Makanya kenapa sekarang pasien-pasien stroke itu nggak boleh diturunkan tensinya. Kecuali mhm. kita pastikan dia karena pecah pembuluh darah itu harus diturunkan. Tapi kalau misalnya sumbatan kita nggak turunkan. Gitu. Oh, bentar. Berarti kan tubuh itu, Mm-mm. eee, ngasih sinyal dengan tensi yang tinggi kalau, misalkan ada Sumbatan di sumbatan di otak. otak. Berarti itu Betul. sinyalnya salah Atau satunya? dia ada pecah juga dia Oh, salah satu sinyalnya. Gitu. oke. Makanya biasanya kalau hipertensi tinggi nih, harus di CT scan ya salah satunya? Kalau dia kita dapatkan tensi tinggi, terus ada gangguan kesadaran atau dia ada gambaran Heeh. kelemahan tubuh, Mhm. ya, atau ada mulut mencong, atau ada bicara pelo, Mmm, mulutnya merot. Nah, itu kita curigai apakah ini stroke atau enggak. Makanya mesti di CT scan. gitu Itu sih ya, harus, wajib bener ya. wajib banget. Apalagi dia datang dengan nyeri kepala hebat awalnya. Sebelumnya mungkin di rumah, terus ada muntah yang mendadak menyemprot. Nah, itu harus dievaluasi. Jangan-jangan ada pecah pembuluh darah di otak. Itu ya, apa, pasienmu itu yang paling muda tuh umur berapa Dok? Pernah kita dapatkan 25 tahun. 25 tahun? Dia ada darah tinggi, dia juga ada kelainan pembuluh darah. Nah, Buset, kelainan pembuluh darah ini karena tensinya tinggi jadi pecah pembuluh darahnya di otak? di otak. Buset, tapi itu bisa sembuh nggak sih? Bisa, jadi Udah stroke pun masih bisa sembuh? bisa. Kalau cuma Mmm, pecah pembuluh darah kita masih cukup baik lah, apalagi usia mmm, muda ya. oh masih bisa ada Masih bisa ada regenerasi ini ya? regenerasi walaupun pelan. Mhm.
Ini selain stroke apalagi berarti, Dok? Nah, kalau misalnya jangka panjang, Hmm. kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya tensi tinggi dibiarkan, nggak dapat nggak dapat penyakit stroke, ya dapat yang lain. Salah satunya ya ada gangguan fungsi pikir, ya. Apa tuh? Demensia? Salah satunya demensia. Oke. Apa Gitu. demensia itu apa? Lupa kan namanya. Penurunan Demensia daya ingat itu ya? sebenarnya gangguan kognitif. Dia lingkupnya sindrom, jadi kumpulan gejala-gejala. Ya. Oke. Kita baru bilang dia itu ada demensia kalau misalnya kita udah dapat nih dari gangguan kognitifnya itu ada masuk misalnya salah satunya kalau kognitif itu dia ada 5 ya. Dia ada gangguan konsentrasi, Hmm. gangguan memori ya, gampang lupa dan lain-lain. Nah, itu kan memori. Apakah Hmm. dia ada masalah dengan bahasa, masalah dengan ruang. Jadi ruang itu kita gimana ya bilangnya ya? Mungkin tuh lebih ngejelimet ya kalau masalah ruang ya, Iya, kayak iya, iya, iya. kayak kita nggak terlalu bahas ya, intinya Hmm. spasial lah. Oke, oke, oke. Oke, lalu yang terakhir itu fungsi kita sebagai manusia, fungsi luhur. Apa tuh? Ya. Fungsi luhur itu kita berpikir, mengambil Hmm. keputusan, berhitung, ya. Udah susah itu. Itu fungsi paling tinggi. Kita manusia sama hewan tuh dibedakan dari situ. Waduh, puyeng banget dah Ya. kalau hipertensi ini. Tapi luas banget sih ya. Jadi luas banget. Nah, itu kan karena dibiarkan terlalu lama ya itu yang pelan-pelan jadi rusak di otak. Oke lah, berarti kalau hipertensi ini dibiarkan terlalu lama berarti wah fatal ya. Fatal. Menyebabkan kematian ya. Kematian itu bukan karena darah tingginya, tapi karena penyakit yang disebabkan oleh darah tingginya itu. Iya benar. Tadi kan nyerangnya ke jantung, Hmm, serangan jantung. Kalau ke otak, serangan otak tuh stroke. iya. Kalau ginjal ya pasti gagal ginjal. Emang hipertensi Gitu. nyebabin gagal ginjal juga? Iya. Oh, maksudnya gagal ginjal ini ngasih juga kode yang sama gitu? Nah, itu mungkin keluhannya beda ya. Mungkin ke podcast yang Iya, berikutnya siap, nih siap, siap, kalau siap. ngomongin ginjal. Tapi ya gitu kalau Tapi ketika bisa, sakit pinggang, nggak oh nggak selalu. selalu. Oh, Ginjal itu baru memberikan apa gejala itu kalau dia fungsinya udah di bawah 20%. Masalahnya itu udah udah tinggal keburu apa terlambat ya, keburu terlambat dulu. baru ngasih. Makanya kenapa mesti setidaknya kita harus medical check up ya, dievaluasi. Tuh, pentingnya medical check up. Paling setidaknya tensi dulu deh. Hmm. Ya karena tensi ini akal apa cikal bakal di penyakit lainnya juga itu. Oh, alat tensi berapa sih dok? Mahal paling Nggak nyampe ya dua kalau yang ratus 100 ribu lah ya. banyak yang Di online murah-murah. online kayaknya udah murah deh. Cuman cari yang Mhm. cukup yang tersertifikasi ya kalau untuk alat-alat Oh medis. iya sih bener. Karena kalau sembarang beli nanti dia nggak akurat gitu. Tapi hipertensi ini bisa sembuh berarti ya? Bisa dikontrol dengan kita Nah, eh, modifikasi dulu gaya hidup ya. yang Jadi pertama gaya hidup dulu gaya berarti. hidup dulu. Jadi Hmm. tensi ini kita lihat dulu tensinya seberapa sih tingginya. Nah, Hmm. kalau masih di bawah 160 biasa kita bisa modifikasi dulu gaya hidup. Yang tensi yang atas Oh, kan 100. oh ya bener juga itu. Kita belum tahu tadi. Oke. Tensi yang dikatakan tinggi ini berapa nih tadi? Nah, tensi itu Nah, dikatakan tinggi kalau dia di atas 140 ke atas, itu udah tinggi. itu berlaku untuk semua umur. Berlaku untuk semua umur. Tapi nanti Hmm. untuk target turunnya nanti berbeda dengan usia yang A, misalnya dengan usia yang tua beda. Oh beda. Usia muda targetnya harus senormal mungkin di bawah 130. 120 itu udah normal. 120 dan normal. Tapi kalau Hmm. usia tua ya oke lah targetnya di bawah 140. Oh, Tapi berarti lihat lagi oke. dia ada penyakit penyerta nggak yang Hmm. memang harus dia lebih agresif untuk dituruni. Hmm. Tadi berarti selain dari apa? Obat, obat gak boleh nyebut produk ya? Iya nggak boleh, Nggak boleh berarti ya? obat aja ya bilangnya. Nggak Yang boleh ya? yang kita ngomongin berarti kan nih masalah lifestyle ya. Oke Ya lifestyle. udahlah paling Iya, iya, iya. lifestyle-nya dulu. Ya tadi kan Nah, udah dibilang dari makanan, satu garam hmm. yang Nggak boleh lagi itu. bukan nggak boleh, jadi dibatasi. Sehari itu hanya boleh 2.400 miligram. Berarti itu Gimana tuh? batasnya itu satu Sendok makan. sendok Teh. teh, Teh sama makan gedean mana sih? sendok makan yang gede. Emang iya? Itu.
Oh. Oh ya, teh ya kecil banget ya? Mhm, Cuman segitu doang? segitu doang. Jadi Ya, bener-bener tawar. Kalau masak sop segitu sih nggak akan asin. mending nggak usah pakai sekalian lah. Iya, mending nggak usah pakai sekalian. Apalagi? Jangan In ngopi? Ngopi kita nggak bilang nggak boleh ya, Oh, masih boleh. satu kali lah Cuman tadi. dengan porsi yang sesuai lah. Iya, iya. 1 gelas ya, kopi, teh, alkohol pun sebenarnya boleh minum. Cuman ada batasnya juga, nggak boleh terlalu Emang lebih. boleh? Kan Boleh. haram. Kalau untuk kita haram ya, tapi kalau Oh untuk di iya, iya. luar-luar Iya, 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 iya. itu Oh, iya. boleh. Oh, oke, 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 Tapi oke. ada batasnya. Oh. Lalu untuk makanan lagi, terutama yang makanan kalengan, yang banyak pengawetnya, minuman bersoda, Hmm, makanan yang siap saji, itu nggak boleh lah ya. makanan yang udah diproses kayak sosis, bakso, Itu emang tinggi tinggi garamnya. ya Jadi biasakan kalau pilih bahan makanan dilihat tuh di nutrition fact-nya sodiumnya berapa ya dihitung. sodiumnya. Sodium atau natrium. Kan ada tuh di makanan kan dilihat tuh ada label Iya, iya sih. nutrisinya. Nah itu mesti diperiksa. Nggak cuman ini ya sodium ya. Dilihat gula. Itu gula penting sekali. Sama lemak jenuh. Saturated fat. Makanya kenapa trigliserida gue tinggi ya. Iya. Tapi jujur sih, emang gue stok makanan frozen sih di rumah. Kalau bisa jangan Udah senggang makan gitu. yang fresh Gue ya. udah mulai apa diet lah, diet diet Hmm, kolesterol yang di penting usia itu. muda nih. Tadi yang kita bilang proses food itu juga banyak lemaknya, Proses lemak apa tuh? jenuhnya. Kayak sosis, bakso, bacon apa yang pokoknya Tepung-tepungan tinggal itu. iya tepung-tepungan nugget itu tinggi. Terus Sih. belum lagi kan dia nikmat kan enak. Karena dia enak tuh biasa dia lemaknya tinggi. Itu sih dok. Itu Itu. kenapa ya? Maksudnya kan zaman sekarang tuh rata-rata memang jajanan yang beredar tuh Iya, yang rata-rata nggak sehat. pasti mengandung tepung, Betul. minyaknya dipakai berkali-kali, udah jelas sih itu. Itu bahas Makanya jelas. nggak heran lagi lah kalau zaman sekarang emang Yang muda-muda udah sakit ya. makanya Karena dari kecil udah terpapar dengan jajanan seperti itu. makanya itu Itu. dia sih. Makanya nih itu nggak heran makanya zaman sekarang udah pada kena hipertensi, gua kena kolesterol, trigliserida gua berapa tuh, Dok? Nggak ingat, udah lupa. 800. 800. Lu belum tahu emang? Belum tahu. 800. Harusnya masih hidup atau udah mati lu? Enggak lah. Iya. Tapi bahaya kan? Ya bahaya lah. Mesti Apa diturunin. pengaruhnya Itu gimana? udah sangat berat itu. Bahaya. Dokter Irawan gini-gini aja, gimana dong? Ya mesti turunin lah. Jaga makan yang sehat ya. Kurangi. Terutama kan kalau triglycerida ini tepung-tepungan. Iya, iya, udah. Kerupuk, orang Jawa. Iya, Aduh kita iya. udah sampai bosen kalau kena pasien triglycerida tinggi. Bu, jangan kerupuk ya. Iya, iya, Ah, iya. Tinggi Ibu banget itu. Jawa kan? Iya tinggi. Makan nasi Nyuruh kalau gua nggak pakai makan ini, kerupuk. makan aja udah kata dia, nggak apa-apa sedikit mau. Sengaja mau bikin gue cepat mati gitu. Iya sih emang. Tapi bener saya udah diet. Bener-bener sih kalau tepung ini udah stop sih. Gorengan ya, Tapi kalau nasi terutama. nggak boleh. Nasi boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Malah kalau kita pasien kencing manis, nasi itu nggak yang pertama kali kita minta untuk di-cut dulu. Ah, Lebih baik dia minuman tuh, minuman oh, manis, iya. makanan manis, biskuit, Eh, kue, nah oke, itu yang oke, oke. dikurangi dulu. Iya, Atau iya. enggak di-stop, ya nggak boleh makan. Tapi nggak apa-apa kalau nasi mah ya. Nasi Sedikit-sedikit lah. perlahan nanti akan dikurangi porsinya atau disubstitusi, diganti ya. Iya. Jadi katanya, gue malah konsul katanya dok. Iya, ini kayak sesi konsultasi nih, Iya. bukan yang sesi Ini apa, mumpung ya. kayak udah Iya. melenceng dari hipertensi ini nanti. Tapi kalau apa nih kan tadi kita udah ngomongin soal ini nih apa namanya eh, untuk mengurangi kan. Olahraga ini seberapa pengaruh untuk mengurangi hipertensi? Oh, sangat pengaruh ya. Olahraga ini kita usahakan yang aerobik, Yang buat apa nih? buat kesehatan Untuk jantung, pembuluh jantungnya. darah. Karena kan di sini hipertensi mainnya di pembuluh darah. Selama kita Oh. ada olahraga, Hmm. kan berarti kan oksigen yang masuk kan cukup. Oh gitu. Makanya mesti olahraganya yang aerobik, kayak jogging, jalan sehat. Itu memacu jantung ya?
Biar supaya dia lebih kenceng ya? sehat. Biar pompa pembuluh darahnya kontraksinya bagus. Oke. Gitu. Mesti harus dikasih Mhm. ada olahraga. Tapi ada jangka waktunya nggak sih? Kayak kita kan kadang-kadang, oh olahraga jalan-jalan jalan-jalan. Jangka waktunya intinya dalam seminggu 5 kali olahraga, sempatin 30 menit. Boleh jogging, boleh sepedaan, boleh jalan. Aerobik. Kalau misalnya berat badannya berlebih, nggak boleh lari atau cycling atau Hmm. bersepeda karena takut kena lututnya. Lebih baik dia jalan. Jalan Oh, masih oke. oke. Atau enggak Tergantung. yoga. Yoga bukannya santai-santai aja ya, cuman Enggak, tapi kan tetap dia ngatur kelemar-kelemar gitu loh. pernafasan. Jadi balik lagi dia aerobik. Jadi balik Oh, lagi olahraga bukan sekedar olahraga, jadi mesti iya. ngatur nafasnya. Ya, Hmm. kalau nafasnya Tapi nggak kenapa harus 30 menit? boleh kok mau lebih kalau Nggak, ada kalau waktu. kurang ya kenapa? Kalau bisa jangan kurang. Nggak berpengaruh ya? Nggak ada pengaruh sih. Cuman dari Iya, iya. penelitian sih bilang 30 menit aja cukup. Oke, Tapi kalau mau lebih ya silakan. lebih bagus. Boleh lebih bagus. Udahnya sakit badan gitu ya. Enggak lah. Kalau misalnya lagi di kantor, naik tangga, Hmm. jangan naik lift supaya ada gerak, ya. Itu kan juga membantu. Oh iya sih bener. Hmm. Nih satu lagi sih dok, temen gua kan dia tiap hari tuh kadang kalau datang tuh ngeluh, ngeluh. Jadi kan berarti kan kelihatan orangnya stres ya. Nah orang stres gini biasanya tensinya tinggi kan? Tinggi pasti. Oh gitu. Jadi stres itu kan mengeluarkan Oh. semacam senyawa kimia di badan kita ya, yang Hmm. memacu Iya iya. detak jantung lebih kuat, ya. Oh, baru Terus tahu pembuluh saya. darahnya jadi lebih kecil. Nah, itu bikin Waduh. dia hipertensi, Oh, gitu. biasanya kena stroke juga nggak sih biasanya tuh? Enggak selalu Oh, nggak lah. selalu. Masa iya, kasihan banget ya orang Iya stres sih. habis itu kena stroke. Hmm, berarti jangan stres-stres lah ya. Hmm. Hadapi hidup Jadi ini dengan hipertensi kan senyuman. resiko jadi stroke, tapi kan belum tentu jadi stroke. Iya, Tapi iya. pasien stroke 50%-nya pasti hipertensi. Oke, Jadi benar jangan juga. dibalik ya. Oke, ini kita udah bahas semua kan ya dok ya. Jadi satu lagi terakhir paling saran dan pesan dokter untuk teman-teman di rumah nih gimana nih untuk menghindari hipertensi? Jadi untuk sobat CPNS, dari tadi kan kita udah diskusi banyak ya, udah ngobrol banyak dengan Tius. Nah, jadi penting buat kita periksakan tekanan darah Mm, sedini mungkin. Kalau mm, misalnya udah tahu tinggi, ya, cepatlah dikendalikan. kendalikan. Hmm, Mumpung masih awal, kita masih bisa modifikasi dengan gaya hidup. mm, Jadi gaya hidupnya udah banyak ya, udah disebutin. mm, Dari makan, mm. merokok, stres, ya. Lalu ada apa lagi tuh tadi? Olahraga. Olahraga ya, malas Mm, gerak. Nah, itu kan bisa kita atur. mm, Kalau misalnya tensinya udah kelewat tinggi, mau nggak mau mesti minum obat ya. mm, Jadi bukan balik lagi tadi ada banyak pasien bilang kalau minum obat itu bikin sakit ginjal. mm. Jangan dibalik. Ini kalau hipertensi tidak diobati, kena Malah, malah jadi kena penyakit ginjal. waduh, Ya, baik diobati sedini mungkin supaya obatnya tidak makin banyak. iya Ya, betul. dan semakin pembuluh darah itu nggak semakin kendor karena Mm, nggak diobatin lama karena hipertensi yang kelamaan mm, pembuluh darahnya jadi udah nggak bagus. Jadi mm. lebih baik harus segera diobati. Oke, betul sekali. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kan ini kan kita kan di wilayah Bekasi ya, khususnya di Cikarang. Memang kan rata-rata teman-teman kita ini kalau di wilayah Cikarang ini rata-rata pekerja yang emang jarang memperhatikan kesehatannya. Hmm. Apalagi yang sepele, tensinya doang ini buat ngecek ini jarang gitu. Makanya buat teman-teman, ceklah tensinya sering mungkin kali ya dok ya. Ya, Karena sesering mungkin kalau misalnya heeh, ada eh, tensinya memang udah diketahui tinggi. iya itu Ya, lagi. Jadi kalau mau cari dokter PUK nih, silahkan ke Rumah Sakit IMC Cikarang, Posana Medika, dan satu lagi yang masih berproses di Amanda ya. iya. Amanda Serang Amanda ya. Serang. Iya, makanya itu. Semoga bermanfaat ya dok. Terima kasih nih dok udah datang jauh-jauh ke CPNS nih. Dari Mohon maaf Jakarta. ya kalau ada kekurangan ya dok ya.
Makasih banyak. Oke, ini terima kasih juga tim-tim yang bertugas gitu ya. Oke, buat sobat CPNS, itulah hasil wawancara dengan Dokter Denny. Semoga apa yang disampaikan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah. Oke, itu aja dok ya. Oke, sampai ketemu lagi di CPNS berikutnya. Cerita pelengkap ngopi santai.